Dalam berbicara, kadang ada kita tuh yang kalau berbicara belibet dan bikin orang tuh jadi bingung apa sih yang lagi pengen kita bicarakan. Dan ada juga orang yang kalau ngomong itu enak banget didengerinnya, jelas banget dan mudah banget buat dipahamin. Nah, sekarang pertanyaan adalah apa yang membedakan dua karakter orang ini? Dari sini, kita akan membahas kira-kira gimana caranya lo bisa berubah ke arah karakter orang yang ketika berbicara, itu pembicaraan tuh gampang banget dimengerti, jelas, dan juga terstruktur tanpa belibet. Oke. Untuk ngebahas chapter video ini, kita akan membahas video ini dengan membedah menjadi 3 chapter. Chapter yang pertama, yaitu adalah meminimalisir kata pengisi sebagai pemulanya. Yang kedua, berbicara dengan kejelasan logika. Dan yang ketiga adalah paralanguage. Ini penting juga nih bagian yang ketiga. Kita bakal mulai dengan yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah meminimalisir kata pengisi. Pada umumnya dan pada dasarnya, manusia itu kan berbicara dan berkomunikasi dengan siapapun lawan bicara dia. Bisa itu teman, bisa itu keluarga, bisa jadi mungkin dosen, dalam segala konteks sosial yang bisa terjadi. Gitu. Nah, terkadang kita itu sering punya kebiasaan ketika kita ngobrol, itu kita pakai kata pengisi. Contohnya, misalkan kalau gue ditanya opini gue tentang social media marketing gitu kan, sebelum gue mulai ngomong, kadang gue nih ada ngerasa nggak enak. Gue udah ngerasa kayak kalau gue nggak ngejawab langsung, kayaknya gue ngerasanya kayak nggak sopan deh. Karena gue ngerasa nggak enak itu, ngerasa nggak enak ini tercerminkan dengan cara gue menggunakan kata-kata pengisi. Apa sih bang kata-kata pengisi itu? Kata-kata pengisi itu secara definisi adalah lo menggunakan kata-kata yang tidak memiliki makna dan arti dan tidak bertujuan untuk lebih menjelaskan perkataan lo, namun lo pakai kata-katanya untuk mengisi keheningan. Nah, ini adalah definisi dari kata pengisi. Contohnya apa? Misalkan, kalau gue ditanya, sebelum gue ngasih jawaban gue pakai kata kayak gini. Kalau gue sih, nah itu jadi ada banyak tuh. Ya. Oke. Nah, kenapa gue bilang kata-kata ini tuh bisa bikin lo jadi susah buat dipahamin dalam komunikasi lo. Gini, ketika lo menggunakan kata-kata pengisi, ya, anggap misalkan kita berbicara dengan non-bicara. Kita hitung secara kuantitas kata. Okay? Yang harusnya kata-kata inti lo cuman 5, misalkan, gue setuju digital marketing itu efektif. Yang harus cuma 5, lo ubah jadi kayak, gue setuju digital marketing itu bisa jadi 8-9. Nah, tapi poinnya adalah kuantitas yang beda ini itu tetap dihitung sama otak lawan bicara sebagai kata-kata. Nah, ini kita bakal lihat nih. Ini sering gue bahas juga di 3 Hour Communication untuk bagian decoding. Jadi, dalam proses komunikasi ada proses yang namanya decoding, di mana lawan bicara itu bakal memproses pesan yang disampaikan oleh si lawan bicara dia. Oke, jadi gini, misalkan gue bilang sekarang kalau bahwa digital marketing adalah proses yang paling efektif dalam strategi marketing. Gue sampaikan ke lo pas ngedenger, itu bakal membedah pesan tersebut dalam pikiran lo. Apa yang dia maksudin dengan dia berbicara seperti itu? Atau pacar lo bilang kalau terserah, nggak terserah kamu aja. Nah, kata terserah itu bakal di-decoding dalam otak lo, apa sih arti dari kata terserah ini? Oke, nah ini ketika lo menggunakan lebih banyak kata, kayak misalkan kata-kata pengisi seperti itu bakal di-decoding juga di otak lawan bicara, tapi ketika di-decoding, otak lawan bicara bakal nanya kayak, hah, ini artinya apaan? Nah, jadi itu adalah sebuah kesalahan, sebuah voice sound gitu loh, yang mendisrupsi pesan yang ingin lo sampaikan. Jadi singkat cerita, karena lo ngomong lo tuh bikin otak lawan bicara lebih capek, lebih lama, lebih sulit juga memahami apa yang lo bicarakan. Dan lo percaya sama gue, ini bakal drastis banget perubahannya ketika lo udah mulai stop bilang pakai kata pengisi, dan lo malah menggunakan keheningan. Jadi sebelum lo mulai ngomong, lo itu malah diem dulu. Ya, ini bakal efektif banget dan drastis banget dampaknya kalau lo terapin. Dan sekarang yang kedua, setelah kita meminimalisir dari kata pengisi, kita bakal lanjut ke dalam poin yang kedua, dan ini nggak kalah penting ya, yaitu adalah
berbicara dengan kejelasan logika. Kejelasan logika ini salah satu poin terpenting dalam berbicara dengan jelas. Pada umumnya, manusia itu yang berbicara itu kan bukan mulut dia, tapi pikiran dia. Ini sering gue ulang-ulang dalam 3-hour communication. Jadi, kalau lo belibet, yang belibet bukan mulut lo, tapi pikiran lo. Kalau lo pandai mempersuasi, yang pandai mempersuasi itu bukan mulut lo, tapi pikiran lo. Jadi, semua yang lo sampaikan itu berasal dari pikiran lo. Ketika ada dua orang yang sedang berkomunikasi, itu adalah dua pikiran manusia yang saling bertukar pikiran dan ide. Jadi itu sebuah percakapan dari dua pikiran. Nah, dalam berbicara jelas dan terstruktur dan mudah dipahami, itu berarti lo tuh harus memiliki pola pikir yang rapih juga dan mudah dipahami juga. Jadi ketika orang mendengarkan pikiran lo, mereka itu bakal lebih mudah memahami apa sih yang pengen lo sampaikan sebenarnya dalam pembicaraan lo. Oke, ini poin utamanya banget yang harus kita perhatikan. Sekarang, Bang, kalau gitu pertanyaan simpel banget Bang dari gue. Kalau emang gue harus berpikir dengan jelas dan terstruktur, biar lawan bicara gue paham apa yang gue bicarakan, Bang, tipe berpikir seperti apa sih yang terstruktur dan gimana caranya tipe berpikir ini bisa tercerminkan melalui gaya komunikasi gue? Ada 3 tipe berpikir. Satu adalah tipe berpikir jika maka. Ini sebuah kausalitas. Yang kedua, itu ada pernyataan utama, pernyataan pendukung dan rangkuman. Ini alur bicara. Atau yang ketiga, itu ada premis 1, premis 2, dan kausalitas. Nah, ini juga sama, masuknya ke dalam silogisme. Nah, ini kita bedah dengan yang pertama. Ketika lo menggunakan sudut pandang berpikir jika maka, lo itu bakal menjelaskan apa yang pengen lo jelaskan dalam konteks jika maka. Penyebab baru hasil. Penyebab hasil, penyebab hasil, penyebab hasil, penyebab hasil. Contoh, penyebabnya itu apa? Let's say misalnya kita ngomong dalam konteks digital marketing. Let's say, penyebab dari kenapa video Reels gue itu bisa sampai jutaan views adalah karena content planning gue tuh rapih dan gue niatin banget. Mari kita ubah menjadi jika maka. Jika maka itu kan penyebab dan hasil. Penyebabnya apa? Oh, penyebabnya adalah gue mikirin content plan ini secara rapih dan terstruktur misalkan. Hasilnya adalah video Reels gue jadi jutaan views. Kalau gue bakal ngomongin ini, gue bakal bilang bahwa gue sih kemarin sempet niat banget dan gue strukturin banget content planning gue, dan pas gue posting video Reels gue itu langsung dapet jutaan views. Nah itu jika maka, simple banget jika maka. Contoh misalkan yang lain, gue sih sepenuhnya percaya kalau misalkan lo itu nge-treat pasangan lo dengan baik, empatik, dan memimpinnya dengan kebijaksanaan, dia pasti nggak bakal pernah selingkuh dari lo dan bakal setia banget sama lo. Nah itu jika maka. Apa yang menyebabkan suatu hasil? Lo jelasin dulu penyebabnya dan lo sampaikan hasilnya. Nah Bang, yang kedua itu ada lagi gak? Yang kedua itu adalah pernyataan utama, pendukung, dan rangkuman. Ini sering gue bahas juga nih, ini juga penting. Ketika lo berbicara, biasanya kita sering bingung gimana caranya gue bisa menyampaikan isi pikiran gue dengan efektif. Oke, dan bikin non bicara tuh percaya sama apa yang gue bicarakan. Itu kan persuasif tuh. Ketika lo berbicara, pastikan lo memulai dengan menyampaikan pernyataan utama lo terlebih dahulu. By the way, quotes on quotes, strategi yang kedua ini, itu bisa lo gunakan, atau lo juga bisa pakai yang jika maka. Jadi ini opsi, antara jika maka, atau yang kedua nih, pernyataan utama, pendukung, dan rangkuman. Oke, back to the topic, pernyataan utama, misalkan gue bilang bahwa, dari ide gue sepenuhnya percaya bahwa YouTube merupakan platform terbaik dalam social media marketing. Gue bakal bilang dalam pernyataan utama gue kayak gini, YouTube merupakan platform social media terbaik dalam digital marketing. Titik. Nah, ada gue pakai kata-kata pengisi, kayak misalkan, YouTube sih menurut gue salah satu platform terbaik dalam digital marketing. Nah itu gue pakai kata pengisi, gue eliminasi, dan gue langsung bilang bahwa apa yang gue percaya sepenuhnya adalah YouTube merupakan platform terbaik dalam strategi social media marketing. Itu utama. Sekarang pernyataan pendukung. Pernyataan pendukung adalah bagaimana caranya lo bisa mendukung pernyataan utama lo. Gimana caranya lo bisa mendukung pernyataan utama lo? Apa yang bikin
yang lo sampaikan itu sebagai sebuah kebenaran. Gimana caranya lo meyakinkan lawan bicara atau mematahkan argumen mereka. Oke, ini bisa lo cek lebih lanjut di 3 Hour Communication. Itu ada di bagian retorika dan argumen. Tapi gue bakal kasih sedikit tipsnya. Karena kalau gue bahas semua bisa kepanjangan banget. Singkat cerita kayak gini. Cara lo bisa mendukung pernyataan utama lo, salah satunya adalah dengan menggunakan data. Data ini macam-macam. Ada data internal dan ada data eksternal. Data internal itu berasal dari diri lo sendiri, data eksternal itu berasal dari di luar diri lo. Lo melihat kejadian yang pernah terjadi dan lo perhatikan datanya, seperti kayak gitulah. Contoh, misalkan gue bilang bahwa, let's say internal, gue bisa bilang bahwa penjualan gue pribadi itu meningkat 60% semenjak gue menggunakan YouTube sebagai primary social media marketing. Nah itu satu, gue pakai data gue pribadi. Data yang mendukung kebenaran dari apa yang gue katakan. Oke, ibaratnya kalau gue bilang YouTube itu yang terbaik, kenapa yang terbaik? Oh, penjualan gue meningkat gara-gara gue pakai YouTube. Fine, itu data. Yang kedua, lo juga bisa bilang kalau dari data eksternal, lo lihat dari orang lain. Misalkan gue bilang bahwa, dan gue juga setuju YouTube itu merupakan platform sosial media terbaik karena Jerome Pauline, dari salah satu personal brand terbesar dalam bidang matematika, itu bisa terbang dan ke up personal brandingnya karena awalnya dia berkreasi di platform YouTube. Nah itu juga sama. Gue pakai data dari luar misalkan. Atau data kuantitatif. Gue bisa bilang, dari data yang gue dapatkan dari X.com, disebutkan bahwa platform YouTube itu merupakan platform terbesar dan paling aktif penggunanya di Indonesia pada tahun 2024. Itu juga sama, data secara kuantitatif. Again, data ini ada dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Lo bisa pakai bebas, yang manapun yang mau lo pakai untuk mendukung argumen lo. Dan rangkuman simple, tinggal lo rangkumin semuanya. Oleh karena itu, dari pengalaman gue dan juga gue ngeliat dari personal brand terbesar di YouTube dan dari data kuantitatif bahwa pengguna YouTube itu sebanyak itu dan seaktif itu, gue bisa berani bilang bahwa YouTube merupakan platform terbaik untuk social media marketing di zaman sekarang. Itu rangkuman dari pernyataan utama dan pendukung lo gabung jadi satu dalam rangkuman. Oke, jadi dimulai dengan pernyataan utama, pendukung, dan rangkuman. Yang ketiga adalah premis 1, premis 2, baru kesimpulan atau kausalitas. Ini silogismenya. Gimana maksudnya Bang? Apa itu premis 1, premis 2, dan kesimpulan? Kausalitasnya gitu kan. Gini, premis 1 itu adalah premis yang menjelaskan dan memberikan konteks bagi premis yang kedua. Premis yang kedua juga sama, memberikan konteks bagi premis yang pertama. Kesimpulan merupakan gabungan silogisme dari premis 1 dan premis 2. Contoh, misalkan gue bilang bahwa premis 1, YouTube merupakan platform sosial media terbaik di zaman sekarang. Premis yang kedua, temen gue si Kevin itu pakai YouTube. Ya, misalnya gue bisa ngomong nih dalam pembicaraan kayak gini. YouTube kan dari data merupakan salah satu platform terbaik dalam social media marketing di tahun 2024, ya kan? Dan Kevin, lo itu kan pakai YouTube sebagai primary social media marketing lo. Maka bisa dibilang bahwa lo itu memilih salah satu platform terbaik berdasarkan data yang tadi gue bilang sebagai primary social media marketing lo. Nah itu gue menggunakan sebuah premis 1, premis 2, dan kesimpulan. Contoh misalkan, semua orang yang ada di Indonesia itu tidak suka baca. Misalkan ada sebuah premis kayak gitu ya kan. Premis yang kedua adalah Andi merupakan orang Indonesia. Kesimpulannya berarti Andi itu kemungkinan besar emang nggak suka baca. Oke, jadi ini adalah sebuah tipe berpikir yang gue saranin banget bagi semua orang yang pengen pandai berkomunikasi, bisa jelas berkomunikasi. Gue 80% dari skill komunikasi lo itu berasal dari keteraturan dalam pikiran lo. Kalau pikiran lo kacau, chaos, maka komunikasi lo bakal kacau, chaos. Dan dari sini, Bang, apa yang bisa gue lakuin? Perbanyak ngelakuin sebuah pengasahan otak kognitif lo dengan silogisme atau mungkin menggunakan sebuah pernyataan utama pendukung dan rangkuman, lo nulis terus-terusan. Satu-satunya cara biar lo bisa lancar berkomunikasi secara jelas adalah lo ngambil kertas, lo tulis setiap hari. Hari ini misalnya pakai jika maka, besok pakai pernyataan utama pendukung dan rangkuman, hari yang ketiga misalkan pakai premis 1, premis 2, dan kesimpulan. Lo ulang-ulangin sama 30 hari, minimal sehari Sabtu, gue jamin lo bakal jauh lebih jelas. Next, ketika lo secara verbal, secara oral, harus berbicara dengan siapapun yang bicara lo. Gue jamin ini bakal meningkat sampai dengan 1000%. Kita bakal next ke yang catatan ketiga, itu adalah
bagian dari tempo berbicara atau paralanguage. Paralanguage dalam komunikasi itu dipandang sebagai tempo bicara yang lo gunakan, nada bicara yang lo gunakan, terus juga intonasi suara yang lo gunakan. Singkat cerita adalah, ini bukan tentang apa yang lo bicarakan, tapi bagaimana lo membicarakannya. Sekarang, Bang, gimana kalau seandainya emang gue tipe orang yang kalau ngomong itu datar, Bang? Kayak gue tipe orang yang kalau ngomong itu, gue sih gini aja sih, Bang, kalau ngomong gue nggak mau terlalu naik turun juga, gue juga nggak mau turun juga. Tapi yang jadi kendala adalah kayak gini. Gue kembalikan semua itu kepada diri lo masing-masing, karena gue percaya sepenuhnya bahwa setiap orang itu memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Yes, that's true banget. Tapi yang menjadi poin gue adalah, dalam sebuah komunikasi, ada satu kata yang harus banget lo tekenin. Dan apa sih yang maksud gue tuh tekenin itu maksudnya apa? Kalau lo lihat, dari tadi gue kan berkomunikasi, gue berbicara gitu kan secara verbal, terkadang ada satu kata yang sering gue tekenin banget penekanannya. Dan itu biasanya konsep utama dari yang pengen gue bicarakan dalam inti pembicaraan gue. Oke? Contoh misalkan, gue lagi ngomongin tentang social media marketing, maka social media marketing itu sendiri menjadi sebuah kata-kata yang harus gue tekenin berkali-kali. Jadi dalam kalimat yang pengen gue sampaikan, selalu gue ulang-ulang kata yang pengen gue tekenin dalam pikiran lawan bicara. Misalkan gue pengen tekenin kata persuasi dalam pembicaraan gue. Setiap kalimat, maka kan gue ulang-ulang kata persuasi ini. Dan gue bakal maksudin secara paralanguage, baik intonasi suara gue, tempo gue, nggak terlalu pelan dan nggak terlalu cepat, nggak terlalu kenceng tapi nggak terlalu pelan, atau kalau misalkan lebih advance lagi, lo harus bisa membawa emosi ke dalam pembicaraan yang pengen lo bicarakan. Contoh, kita balik ke bagian persuasi. Gue pengen kedengeran firm atau yakin dengan apa yang gue bicarakan. Maka gue bisa bilang bahwa komunikasi persuasi itu merupakan salah satu komunikasi paling penting banget yang harus kita kuasain di zaman sekarang. Oke. Lo lihat dari dua kalimat itu aja, udah dua kata persuasi yang gue ulangin dalam kalimat gue. Dan setiap kata persuasi, gue tuh firm, gue kedengeran yakin, tegas, dan gue kedengeran ibaratnya bener-bener gak datar. Gue tekenin kata persuasi tersebut. Oke, again, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut tentang ilmu komunikasi secara lancar, bisa menguasai skill komunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet, mempersuasi lawan bicara, bikin lawan bicara bilang iya ke apapun yang lo bicarakan, dan mematahkan argumen lawan dan berretorika segala macamnya. Lo bisa cek aja di 3 Hour Communication. Udah banyak banget teman-teman kita yang langsung berubah drastis skill komunikasinya semenjak nerapin materi dari 3 Hour Communication. Lo bisa cek di Google atau lo bisa cek di pin komentar di bawah.